Halo teman-teman, di sini kelompok kami akan menggunakan metode simplex untuk tugas proyek akhir ini. Di kelompok ini ada 3 orang yang beranggotakan saya, Desalva Gading Najala Luna, NIM 20 2020 006. Ada Esther Ratna Juwita dengan NIM 20 2020 021. Dan ada Anastasia Ella Natalia dengan NIM 20 2020 042. Dari hasil wawancara, kelompok kami mendapatkan dari data penjualan buket dari Instagram Ice Crystal Flower. Data ini adalah data penjualan pada bulan Februari hingga Maret 2023. Di sini ada 5 jenis buket yang dijual, yaitu ada buket bunga, buket boneka, buket uang, snack buket, dan buket mix. Dari data di samping akan dibentuk dalam tabel untuk dilakukan hasil optimasi dengan menggunakan metode simplex. Di sini kami membuat soal dari data yang sudah diperoleh, yaitu tentukan jumlah banyaknya buket bunga, buket uang, boneka, snack, dan mix yang harus terjual agar memperoleh keuntungan maksimal, dan berapa keuntungan maksimal yang diperoleh selama 1 tahun dengan kemampuan pembuatan 20 pesanan buket per minggu. Dari data tersebut, kita akan mengolahnya dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini kita membuat tabelnya. Minggu, terdapat 5 minggu dan terdapat 5 jenis buketnya. Dengan isian minggu pertama hingga minggu kelima, bunga yang diperlukan adalah 2, 1, 3, 5, 5. Untuk bonekanya, 3, 5, 3, 2, 1. Uang, 2, 1, 4, 3, 5. Untuk snack, 4, 2, 2, 1, 2. Untuk mix, 2, 4, 1, 3, 3. Nah, maksimal pemesanan yang diterima dalam 1 minggu adalah 20. Oke, di sini kita akan memisalkan A sebagai banyak buket bunga, B sebagai banyaknya buket boneka, C sebagai banyaknya buket uang, D banyaknya buket snack, dan C banyaknya buket mix. Oke, di sini kita akan membentuknya ke kendala awal. Kendala awal yang kita peroleh adalah 2A ditambah 3B ditambah 2C ditambah 4D ditambah 2E kurang dari sama dengan 20. Yang kedua, A tambah 5B ditambah C ditambah 2D ditambah 4E kurang dari sama dengan 20. Yang ketiga, 3A ditambah 3B ditambah 4C ditambah 2D ditambah E kurang dari sama dengan 20. Yang kelima, 5A ditambah 2B ditambah 3C ditambah D ditambah E kurang dari sama dengan 20. Dan yang terakhir, 5A ditambah B ditambah 5C ditambah 2D ditambah 3E kurang dari sama dengan 20. Di sini kita memiliki fungsi tujuan Z max 20.000 A ditambah 15.000 B ditambah 35.000 C ditambah 10.000 D ditambah 40.000 E. Nah, di sini kita akan mengubahnya dalam bentuk simplex. Bentuk simplex yang kita miliki adalah 2A ditambah 3B ditambah 2C ditambah 4D ditambah 2E ditambah S1 sama dengan 20. Yang permasalahan kedua, A ditambah 5B ditambah C ditambah 2D ditambah 4E ditambah S2 sama dengan 20. Ketiga, 3A ditambah 3B ditambah 4C ditambah 2D ditambah E ditambah S3 sama dengan 20. Yang keempat, 5A ditambah 2B ditambah 3C ditambah D ditambah 3E ditambah S4 sama dengan 20. Persamaan yang terakhir, 5A ditambah B ditambah 5C ditambah 2D ditambah 3E ditambah S5 sama dengan 20. Dengan fungsi tujuan Z max sama dengan 20.000 A ditambah 15.000 B ditambah 35.000 C ditambah 10.000 D ditambah 40.000 E ditambah S1 ditambah S2 ditambah S3 ditambah S4. Kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan simplex yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke iterasinya. Nah, di sini ada tabel yang iterasi JC, JP, PV per XC, variabel A, B, C, D, E, S1, S2, S3, S4, S5, RHS, dan rasio. Nah, di bagian JC ini diisikan dengan koefisien yang ada di fungsi tujuan, teman-teman. Terus habis itu, JP itu adalah koefisien dari nilai variabel Z-nya, itu kan nol semua, maka diisikan nol. Kemudian bagian PV per XD itu diisikan oleh variabel Z, teman-teman. Jadi S1, S2, S3, S4, S5. Nah, kemudian untuk di variabel A, B, C, D, E itu diisikan sesuai dengan persamaan yang ada. Tadi kan ada 5 persamaan, itu diisikan di situ. Nah, kemudian RHS itu dia nilai yang di sebelah kanan, teman-teman. Jadi tadi kan itu kan fungsinya adalah sama dengan 20 semua. Nah, itu RHS-nya diisikan dengan 20.
Nah, kemudian setelah itu kita hitunglah CC, teman-teman. Nah, di CC ini kita kalau di Excel pakainya sum produk. Nah, kita blok bagian kolom A semua dan dikalikan dengan bagian JP. Nah, itu akan ditemukan 0. Itu akan ditarik, kalau dipakai Excel itu kelas 1 ditarik, terus kita tarik sampai S5, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjutkan dari CC min CC. Nah, itu CC dikurangi dengan CC itu akan menghasilkan nilai seperti ini, teman-teman. Nah, dari nilai CC min CC ini itu kita cari yang nilainya paling besar. Nah, yang paling besar adalah negatif 40.000. Nah, di sini itu maksudnya apa, teman-teman? Kita pilih itu sebagai kolom pivot, teman-teman. Nah, setelah kita tahu nih kolom pivotnya, kita cari rasionya, teman-teman. Caranya membagi RHS dengan nilai yang ada di kolom pivot. Nah, di sini kan ada 20 dibagi 2 menghasilkan 10. Nah, itu berlanjut sampai garis S5, teman-teman. Nah, setelah kita tahu, kita akan mengubah, teman-teman, S2-nya. Karena apa? Karena tadi kan kolom pivotnya itu ada di kolom E. Terus habis itu garis pivotnya ada di S2. Artinya variabel S2 itu keluar dan digantikan dengan E. Nah, kemudian kita karena tadi masih negatif semua, nilai CC min CC, XCC min CC-nya, kita lanjutkan ke iterasi 1, teman-teman. Nah, di iterasi 1, nilai S2 itu diganti dengan E, dan CP itu diganti dengan nilai dari E-nya, teman-teman, di CC. Jadinya diganti 40.000. Nah, itu selanjutnya kan tadi udah mau kolom pivotnya. Nah, itu yang harus kita ganti jadi nilai 1 adalah 4, teman-teman. Nah, itu 4 jadi 1. Nah, selain itu dibuat 0 semua, teman-teman. Nah, diperolehlah nilai seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan nilai CC. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi caranya, jadi diperolehlah hasil 10.000 dan sehingga sampai ke S5. Terus kemudian kita lanjutkan cari CC min CC lagi. Nah, itulah diperoleh paling besar adalah negatif 225.000. Nah, itu yang dijadikan kolom pivot, teman-teman. Setelah kita tahu kolom pivotnya, kita cari rasionya lagi dengan cara seperti tadi, yaitu membagi RHS dengan kolom pivot, dan diperolehlah seperti itu, teman-teman. Nah, dari RHS ini kita cari yang nilai yang paling kecil. Di sini kan ada beberapa kan, teman-teman, karena nilainya yang paling kecil adalah 5. Kita pilih salah satu. Nah, di sini kami memilih yang S5, teman-teman. Itu artinya S5 itu akan digantikan dengan variabel C. Nah, kemudian setelah kita tahu masih ada nilai CC min CC itu negatif, kita lanjut ke iterasi yang kedua. Nah, di iterasi yang kedua, tadi kan S5 digantikan dengan variabel C. Nah, berarti artinya nilai CP juga digantikan dengan nilai dari C, yaitu 35.000. Nah, kita lakukan seperti tadi, teman-teman, yaitu kita mengubah nilai 4,25 yang ada di kolom pivot menjadi 1, dan yang lainnya juga menjadi 0. Nah, setelah diperoleh seperti ini, kita hitung lagi CC dan CC min CC, teman-teman. Nah, perlu kita lihat nih, di CC min CC itu nilainya udah nggak ada yang negatif, teman-teman. Itu artinya apa? Artinya iterasinya sudah berhenti, jadi tidak perlu diiterasi lagi. Maka kita udah peroleh hasilnya ini, teman-teman. 8,23529, 4,70588, 10,5882, 2,35294, 1,17647, 229.412. Oke, teman-teman, setelah kita peroleh hasil tadi, bisa kita simpulkan bahwa usaha buket ini akan mencapai keuntungan ketika mereka memproduksi buket uang sebanyak 1 dan buket mix itu sebanyak 5 dengan keuntungan Rp229.412. Oke, teman-teman, itu jadi bisa disimpulkan dari soal tadi, keuntungan setahun itu adalah Rp2.752.951. Jadi kayak gitu, teman-teman, cara menggunakan metode simplex. Semoga cara ini atau setelah melihat video ini, teman-teman bisa membantu untuk mengerjakan soal yang menggunakan metode simplex. Terima kasih, teman-teman. Sekian video dari kelompok kami. Semoga video ini membantu. Terima kasih.